Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, menghadapi tantangan berat saat memimpin Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Bisakah dia mencetak sejarah baru? Timnas U23 Indonesia memang dijadwalkan menjalani perjuangan di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kualifikasi untuk ajang 2 tahunan ini telah bergulir di Stadion Manahan, Solo, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 dihuni Timnas U23 Indonesia, Turkmenistan U23, dan Taiwan U23. Tim asuhan Shin Tae-yong perlu meraih kemenangan dalam 2 pertandingan ini untuk bisa melaju ke babak selanjutnya alias lolos ke Piala Asia U23 2024. Namun, perjalanan Timnas U23 Indonesia tak akan mudah. Garuda Muda harus berjuang keras untuk bisa mengamankan tiket lolos ke Piala Asia U23 2024 di Qatar. Pasalnya, hasil laga perdana grup K yang mempertemukan Turkmenistan melawan Taiwan di Solo, pada Rabu, tanggal 6 September tahun 2023, memperlihatkan tantangan yang berat untuk Timnas U23 Indonesia. Dalam laga ini, Turkmenistan menang 4-0 atas Taiwan. Dengan begitu, Shin Tae-yong harus membawa tim merah putih meraih kemenangan atas Turkmenistan, yang melakukan start dengan sangat bagus. Tantangan semakin berat apabila melihat catatan perjalanan Timnas U23 Indonesia saat tampil di Piala Asia U23. Kiprah Timnas U23 Indonesia pada ajang ini belum mentereng sama sekali. Sejak pertama kali Piala Asia U23 digelar pada tahun 2014, Timnas U23 Indonesia bahkan sama sekali belum pernah lolos ke putaran final. Dengan begitu, artinya pada 5 edisi sebelumnya, Timnas U23 Indonesia belum pernah berpartisipasi. Tim Merah Putih selalu gagal mengamankan tiket ke Piala Asia U23. Garuda Muda selalu gagal pada babak kualifikasi Piala Asia U23 dari edisi 2013, 2016, 2018, 2020, sampai terakhir 2022. Pada edisi terakhir, kala itu Timnas U23 Indonesia sudah ditukangi oleh Shin Tae-yong. Kegagalan Shin Tae-yong saat itu memang terjadi karena situasi yang tidak mudah. Pada edisi 2022 itu, Shin Tae-yong masih dibuat pusing karena pandemi COVID-19 masih belum benar-benar berakhir. Pelatih asal Korea Selatan itu pun harus berjuang di tengah situasi pandemi yang tak menentu. Akibat dari pandemi itu, Timnas U23 Indonesia pun mengalami tantangan berat. Pada edisi itu, tim asuhan Shin Tae-yong bergabung dalam grup G dan harus bersaing dengan Australia. Hal ini karena 2 lawan lain Timnas U23 Indonesia, yakni China dan Brunei Darussalam, memilih mundur. Mereka memutuskan mundur karena saat itu situasi masih belum kondusif akibat pandemi COVID-19. Harapan Garuda Muda saat itu untuk lolos ke Piala Asia U23 pun pupus. Timnas U23 Indonesia kalah 2-3 pada leg pertama dan takluk lagi 0-1 di leg dari Australia. Hasil itu membuat Timnas U23 Indonesia hanya finish di posisi kedua klasemen grup G tanpa mengemas 1 poin pun. Edisi sebelumnya mungkin bisa jadi catatan buruk dari Shin Tae-yong karena gagal. Namun, tak menutup kemungkinan pada edisi kali ini Timnas U23 Indonesia bisa mencetak sejarah. Shin Tae-yong harus bisa memanfaatkan momentum ini untuk cetak sejarah buat Garuda Muda. Mampukah Shin Tae-yong lolos dari babak kualifikasi Piala Asia U23 2024? Tak sedikit yang menanti kejutan dari Shin Tae-yong dengan kualitas pemain yang dipanggil untuk menghadapi ajang ini. Dalam ajang ini, Shin Tae-yong memang tak main-main soal pemain yang dipanggil. Pemain-pemain naturalisasi seperti Rafael Struijk hingga Ivar Jenner dipanggil untuk membela Timnas U23 Indonesia. Selain itu, beberapa pemain yang bermain di luar negeri pun dipanggil. Mereka adalah Elkan Bagnot, Ipswich Town, Pratama Arhan, Tokyo Verdy, hingga Marcelino Ferdinand, KMS Kadeinze. Tentu saja hal itu dilakukan karena Timnas U23 Indonesia ditargetkan bisa meraih hasil maksimal dalam ajang ini. Tim Merah Putih ditargetkan untuk bisa meraih hasil bagus, sehingga harapannya bisa tampil di Piala Asia U23 2024. Nantinya tim yang tampil di Piala Asia U23 memiliki peluang lebih besar untuk lolos dan tampil di Olimpiade 2020. Oleh karena itu,
harapan besar berada di pundak tim asuhan Shin Tae-yong. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan diharapkan bisa tampil di Piala Asia U23. Apalagi selama 5 edisi, timnas U23 Indonesia tak pernah lolos ke putaran final. Harapan sekarang berada di pundak Pratama Arhan dan kawan-kawan pada edisi kali ini. Tim asuhan Shin Tae-yong yang bergabung dalam grup K diharapkan bisa mengakhiri catatan buruk timnas U23 Indonesia. Untuk bisa melangkah ke Piala Asia U23 2024, timnas U23 Indonesia harus mengalahkan Taiwan dan Turkmenistan. Pada ajang ini, timnas U23 akan menghadapi Taiwan pada Sabtu, tanggal 9 September tahun 2023. Kemudian laga berikutnya di lokasi yang sama, yakni Stadion Manahan, Solo. Timnas U23 Indonesia harus menghadapi Turkmenistan U23 pada tanggal 12 September tahun 2023. Dua kemenangan atas dua lawan ini akan menjamin langkah timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2024. Tantangan ini memang berat untuk Shin Tae-yong dan tim asuhannya. Namun, tak ada yang tak mungkin bagi tim asuhan Shin Tae-yong yang telah bekerja keras selama ini. Shin Tae-yong bahkan sebelumnya berhasil mencatatkan sejarah baru untuk timnas Indonesia senior yang dibawanya kembali tampil di Piala Asia. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu mampu mengakhiri penantian panjang timnas Indonesia di Piala Asia. Setelah 15 tahun penantian, timnas Indonesia dipastikan lolos dan bakal tampil di putaran final Piala Asia. Padahal, pada ajang tersebut sebenarnya timnas Indonesia tak diunggulkan. Hal ini karena lawan yang dihadapi tim asuhan Shin Tae-yong adalah tim kuat di Asia seperti Kuwait. Timnas Indonesia tak diunggulkan, tetapi Shin Tae-yong sukses membawa skuad Garuda lolos ke Piala Asia. Mark Klok dan kawan-kawan pun dipastikan akan menjalani Piala Asia di Qatar pada awal tahun 2024. Dengan begitu, pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 ini, diharapkan timnas U23 Indonesia juga bisa meraih hasil maksimal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!